Kan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra dengan NIM 2202085020. Saya akan mempresentasikan pendidikan kejuruan di era 401 dan dimensi dan komponen pendidikan kejuruan. Pertama-tama saya akan membahas peran pendidikan kejuruan di era 4.0. Peranan dunia pendidikan dalam menyongsong datangnya industri 4.0 sangat diharapkan, baik berupa pendidikan secara formal, non-formal, dan informal. Apalagi dalam lingkungan pendidikan kejuruan, karena bagaimanapun dengan adanya industri 4.0 ini akan melahirkan dampak bagi manusia Indonesia untuk mengejar kompetensi yang diharapkan agar masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan masyarakat negara pendidikan kejuruan yang memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yakni melalui kemampuan untuk menghasilkan sumber daya atau tenaga kerja yang terampil dan produktif sesuai dengan tuntutan era globalisasi. Pendidikan kejuruan dapat diartikan sebagai pendidikan ke dunia kerja dan pekerja berubah dan berkembang akibat kemajuan teknologi. Baik, materi berikutnya yaitu dimensi dan komponen pendidikan kejuruan. Dimensi dan komponen pendidikan kejuruan meliputi brainware, siswa, guru, dan stakeholder. Yang kedua yaitu software, yang meliputi kurikulum, program, manajemen. Yang ketiga yaitu hardware, meliputi laboratorium, bengkel, sarana, dan prasarana. Baik, yang pertama yaitu brainware. Brainware, siswa adalah pembelajar yang harus ditumbuh kembangkan potensinya sejalan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu guru. Sebagai tenaga pendidikan profesional, guru harus mencerminkan perilaku profesional. Ketika guru memiliki perilaku profesional, siswa juga akan merasakan dampaknya. Siswa akan menguasai dengan baik keterampilan dasar dan kemampuan kognitif dan kemampuan bukan kognitif seperti kemampuan pengembangan diri. Yang ketiga, stakeholder. Stakeholder adalah pemangku kepentingan yang terkait dengan pelayanan, pendidikan, pelatihan. Baik, yang kedua yaitu software, meliputi kurikulum, program, manajemen. Kurikulum secara konseptual, kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofi bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan. Kedua yaitu program. Program pada pendidikan kejuruan dikembangkan untuk mendukung pencapaian kompeten kerja lulusan. Program yang ditawarkan merupakan program yang memberi keterampilan, pengetahuan, sikap kerja, serta pengalaman, wawasan, dan hubungan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pilihannya. Yang ketiga yaitu manajemen. Manajemen yang dimaksud pada tata kelola sekolah berdasarkan pada tata aturan yang berlaku, seperti manajemen berbasis sekolah berbasis ISO, dan lainnya.
Manajemen dapat diartikan sebagai pengelolaan sumber daya sekolah meliputi siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana, prasarana, kurikulum, dan organisasi pembelajaran baik teori maupun praktik. Masyarakat sejalan dengan kebijakan desentralisasi, manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan pilihan. Hardware terbagi menjadi 3 laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu sarana pendukung perilaku ilmiah bagi siswa dan guru untuk meningkatkan pemahaman tentang ilmu pengetahuan ataupun teori-teori. Yang kedua yaitu bengkel. Bengkel juga merupakan ruang pembelajaran. Bengkel lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran praktik dalam kurikulum SMA. Kegiatan praktik termasuk kelompok mata pelajaran produktif. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Kebutuhan sarana dan prasarana untuk SMK lainnya seperti ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang pembinaan, konseling, ruang kelas, ruang perpustakaan, tempat ibadah, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, ruang jamban, gudang, ruang sirkulasi, ruang bermain atau olahraga. Kebutuhan sarana prasarana untuk SMK lainnya seperti ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang guru, ruang bimbingan konseling, ruang kelas, ruang perpustakaan, tempat ibadah, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, ruang jamban, ruang gudang sirkulasi, ruang bermain atau olahraga. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu penyelenggaraan pendidikan kejuruan terkait erat dengan pembelajaran sebagai kegiatan tersistem melibatkan banyak komponen seperti siswa, guru, kurikulum, program, stakeholder, manajemen, sarana, prasarana, antara lain laboratorium, bengkel, kelas, dan lainnya. Sistem merupakan gabungan dari komponen-komponen yang diorganisir, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, komponen yang terlibat dalam sistem pendidikan kejuruan harus memiliki kontribusi pada penyiapan tenaga siap kerja. Komponen dalam sistem yang dimaksud adalah firmware, meliputi siswa, guru, dan stakeholder. 2. Software, meliputi kurikulum, program, manajemen. 3. Hardware, meliputi laboratorium, bengkel, dan sarana dan prasarana. Ketiga komponen sistem tersebut memiliki fungsi yang penting dalam pengembangan tenaga kerja profesional sesuai dengan bidangnya. Itulah tadi penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.